Ya pemirsa, kasus perkosaan yang melibatkan seorang residen anestesi program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin sangat memprihatinkan. Ya, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menduga korban mungkin lebih dari satu orang. Seorang calon dokter spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu keluarga pasien pertengahan Maret lalu. Korban diduga dibius oleh pelaku sebelum melancarkan aksi bejatnya. Atas keleluasan pelaku dengan akses obat-obatan, membuat ahli psikologi forensik Reza Indragiri menduga korban mungkin lebih dari satu orang. Penjelasan yang paling utama adalah terkait dengan kontrol atau kendali, unjuk kebolehan, unjuk kemampuan bahwa saya bisa menguasai pihak lain, saya bisa mengendalikan pihak yang bergantung hidupnya pada diri saya dan sejenisnya. Tetapi bagi saya, memahami kejahatan yang sedemikian dahsyat yang dilakukan oleh oknum dokter yang satu ini, perbincangan tentang motif patut kita kesampingkan. Kita lebih berfokus untuk meyakinkan kita bersama bahwa tindakannya adalah sungguh-sungguh berencana, dan tidak terlalu kemungkinan bahwa korbannya lebih dari satu. Saya membangun spekulasi sedemikian rupa karena berdasarkan pemberitaan yang saya simak di media massa, betapa fasihnya si pelaku ini mendapatkan akses ke obat-obatan atau ke zat bius di rumah sakit. Kemudian juga dia mengenal betul lokasi tempat di mana dia akan melancarkan aksi jahatnya. Dia pilih waktu yang tanda petik sempurna, yaitu dini hari, yang barangkali secara umum kita kenal waktu tersebut sebagai waktu yang paling rentan, waktu orang istirahat, waktu orang tidak waspada. Kesempurnaan dalam melancarkan aksi jahat itu yang membuat saya sekali lagi menduga barangkali ada korban lebih dari satu. Pada aspek itulah semestinya kita lebih banyak berdiskusi untuk memastikan bahwa pelaku nantinya akan dihukum seberat-beratnya sekiranya divonis bersalah. Lakukan audit terhadap zat-zat kimia atau obat-obatan yang diakses oleh oknum dokter tersebut. Sehingga bisa dipastikan apakah ada atau tidak obat-obatan atau zat-zat kimia yang telah digunakan secara tidak bertanggung jawab, tanpa jelas peruntukannya. Itu merupakan pintu awal tentang penggunaan instrumen kejahatan oleh pelaku bisa dibuktikan oleh otoritas terkait. Pertama. Yang kedua, memahami bahwa profesi dokter adalah profesi yang superior di lingkungan rumah sakit, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa ada tindak tanduk tidak pantas, perbuatan tidak senonoh yang jangan-jangan sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut dan diketahui oleh sejawat, diketahui oleh sesama pekerja di rumah sakit. Namun sekali lagi, karena dokter berada pada posisi yang superior, tidak terlalu kemungkinan pihak-pihak atau pekerja lain di rumah sakit tersebut selama ini memilih untuk tutup mulut. Sekarang kita semangati mereka untuk menjadi whistleblower, menyampaikan laporan terkait ada tidaknya tindak tanduk yang tidak pantas yang barangkali sudah pernah dilakukan oleh oknum dokter tersebut. Reza Indragiri menambahkan sebaiknya setiap dokter atau perawat saat melakukan penanganan harus ada pendampingan untuk mencegah kasus tersebut terulang. Tim TV One mengabarkan.